Apakah Mesias Yahudi akan datang tahun ini? 2022 hingga 2023, atau bahkan dia sudah terungkap. Ada beberapa hal terjadi saat ini di sekitar subjek pengungkapan Mesias orang Yahudi. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Seorang rabi mengatakan dia sedang dalam percakapan dengan Mesias. Kemudian beberapa nubuatan Talmud yang mengatakan bahwa Mesias orang Yahudi akan datang tahun ini. Dan perang Ukraina-Rusia membuktikan itu. Dan terakhir, seorang kandidat yang terlihat menjadi terkenal di Israel yang menunjukkan potensi naik ke level menonjol yang perlu kita lihat untuk memenuhi nubuatan-nubuatan akan nabi palsu dan antikristus. Pertama, saya akan membahas rabi yang mengklaim bahwa dia sudah berbicara dan mengadakan pertemuan dengan Mesias. Ini dari Israel Today, dan artikelnya mengatakan bahwa Rabi Israel berkata dia sudah melakukan pertemuan dengan Mesias. Saya akan membaca sedikit dari artikel ini, dan kemudian masuk ke dalam nubuatan Talmud. Baru-baru ini, wawancara di radio Israel menampilkan rabi-rabi terkemuka yang menjelaskan bahwa Mesias baru saja akan mengungkapkan dirinya. Rabi Yaakov Jisov memberitahu siaran radio keagamaan 2000 bahwa Rabi Chaim Kanievsky yang meninggal lebih awal tahun ini telah memberitahunya bahwa Kanievsky sudah berhubungan langsung dengan Mesias. Untuk memahami mengapa para orang Yahudi yang religius menganggap ini serius, penting untuk diketahui bahwa Rabi Chaim Kanievsky dianggap sebagai salah satu dari 2 atau 3 rabi teratas dalam komunitas Yahudi ultra-ortodoks di Israel. Artikel itu juga mengatakan bahwa Rabi Jisov mengatakan bahwa Kanievsky dan para rabi tersembunyi mistik lainnya telah menugaskannya untuk memberitahu publik tentang kedatangan Mesias yang sudah dekat. Beberapa menyebutkan dalam artikel tentang apa yang dimaksud dengan keyakinan mereka bahwa Mesias akan datang. Rabbi Dov Cook menjawab bahwa ketika Mesias tiba, Laut Galilea akan penuh. Dalam beberapa minggu, Laut Galilea akan penuh untuk pertama kalinya sejak Rabbi Cook membuat pernyataan ini. Terakhir, dikatakan bahwa beberapa rabi dari dekade yang lalu dan beberapa orang bijak Israel yang paling dihormati, keduanya meramalkan bahwa Benyamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri terakhir Israel sebelum zaman Mesianik. Sebagian besar orang Yahudi ultra-ortodoks di Israel terus percaya bahwa itu benar. Jadi, seperti yang kita lihat, keyakinan orang-orang Yahudi ortodoks tentang kedatangan Mesias tidak hanya diambil dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang diyakini oleh orang Kristen menunjuk pada Yesus, tetapi mereka memiliki banyak nubuatan-nubuatan Talmud lainnya ini, dan beberapa orang bijak ini dan para rabi ini datang dengan nubuatan mereka sendiri yang menunjuk ke zaman Mesianik, karena mereka menolak Yesus sebagai Kristus sejati. Dan beberapa dari nubuatan ini adalah dalam Talmud yang merupakan pusat teks Yahudi rabbinik, dan itu merupakan sebuah sumber utama hukum agama dan teologi Yahudi. Pada tanggal 31 Maret 2022, sebuah artikel dari Israel 365 News mengatakan nubuatan Talmud mengungkapkan perang Rusia-Ukraina menunjukkan kedatangan Mesias sedini mungkin sebagai 2022. Saya akan membaca bagian terpenting dari artikel ini yang menunjukkan apa yang diklaim oleh Rabi di sini, dan dikatakan bahwa Rabi menjelaskan bahwa bangsa Israel akan mengalami penebusan pada tahun ke-7 dari tahun Sabat. Selanjutnya, Rabi menambahkan bahwa perang di Ukraina terjadi pada bulan-bulan yang terkait dengan penebusan Adar, di mana orang-orang Yahudi merayakan penebusan mereka dari kehancuran selama hari raya Purim dan Nisan pada bulan Maret dan April,
di mana orang-orang Yahudi merayakan penebusan dari Mesir pada hari raya Paskah. Talmud mengatakan bahwa orang-orang Yahudi akan ditebus pada tahun ke-7 di tahun Sabat. Orang-orang Yahudi tidak hanya berada di tahun cuti panjang, tetapi mereka berada di 3 bulan dalam setahun yang benar-benar diarahkan untuk penebusan. Itu adalah 2 bulan Adar, di mana penebusan Purim terjadi, dan bulan Nisan berikutnya, di mana penebusan Paskah meninggalkan Mesir terjadi. Rabbi Richard menjelaskan bahwa Talmud menubuatkan perang di tahun ke-7, dan pada tahun ke-8, Mesias akan tiba. Risalah Juda langsung di bab 10, hukum pertama, itu mengatakan bahwa akan ada perang selama tahun ke-7, tepatnya pada akhir tahun ke-7, di awal tahun ke-8. Mesias dari Daud akan datang untuk menebus orang-orang Yahudi, Mesias putra Daud. Rabbi menjelaskan bahwa ketika perang berakhir di tahun ke-7, Mesias keturunan dari Daud tiba di tahun ke-8, September 2022 hingga September 2023. Berikut kutipan terakhir dari artikel ini. Dikatakan bahwa di tahun ke-7 ada perang dan itu mewakili awal penebusan, dan kemudian Mesias datang. Pada malam menjelang tahun ke-7, jadi sebagian besar komentar mengatakan bahwa ada tentu saja 2 Mesias. Ada Mesias putra Yusuf yang berperang, yang memiliki sisi fisik penebusan orang Yahudi. Dan itu terjadi selama tahun ke-7, perang dan lain-lain. Dan kemudian setelah tahun ke-7 berakhir, awal tahun ke-8 yaitu Mesias putra Daud. Itu adalah pertama kali saya mendengar orang-orang Yahudi mengharapkan atau percaya pada 2 Mesias yang akan datang. Tetapi tidakkah hal itu menarik? Dengan apa yang kita ketahui dari Alkitab, nubuatan tentang antikristus dan nabi palsu. Juga perlu dicatat klaim rabi lain dalam bukunya. Ketika Anda melihat bangsa-bangsa menghasut satu sama lain, menantang satu sama lain, mengancam satu sama lain, bersiaplah untuk kedatangan Mesias. Sangat mirip dengan apa yang kita dengar dan ketahui dari perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 5-7. Itulah yang kita miliki dalam perjanjian baru. Perang, kabar perang, antikristus. Apa yang kita dengar di sini dari hukum dan tradisi orang-orang Yahudi menurut Talmud, itu adalah perang dan kabar tentang perang daripada Mesias yang mengarah pada apa yang mungkin menjadi bagian paling menarik dari video ini, yang merupakan rabi terkemuka yang telah dipuja di Israel selama beberapa tahun terakhir ini, Rabbi Rav Shalomo Yehudah Yanuka. Dan rabi ini telah mendapatkan banyak ketenaran selama beberapa tahun terakhir ini. Dia sebenarnya dianggap sebagai Yanuka, yang merupakan orang yang sangat jarang ditemukan dalam generasi. Mereka mengatakan itu betapa jarangnya, bahwa beberapa akan muncul sekali setiap generasi, dan seseorang yang mengetahui Taurat dan memahami Taurat jauh melampaui orang lain. Ada kisah tentang dia yang hanya duduk di tembok barat atau tembok ratapan, berbicara tentang Taurat. Mereka mengisahkan bahwa dia melebur ke dalam dirinya sendiri dan hanya berbicara Taurat dengan begitu baik sehingga orang-orang menjadi terpesona pada pengajarannya dan apa yang dikatakannya. Sekarang saya tidak akan mengklaim bahwa orang ini adalah antikristus atau nabi palsu. Tetapi ketika siapapun muncul dengan menonjol dalam berbagai agama yang berbeda ini di seluruh dunia, bahkan jika seorang yang disebut Kristen akan bangkit muncul dan tidak hidup menurut Alkitab, dan tampak seolah-olah dia berpotensi memenuhi nubuat antikristus atau nabi palsu, kita perlu berhati-hati. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia adalah orang ini. Tetapi siapapun yang kriterianya disebutkan seperti sebelumnya,
Mereka berpotensi untuk memenuhi nubuatan ini. Kemudian, apa yang aneh tentang orang ini adalah pertama, fakta bahwa dia adalah Yanuka, dan dia memiliki tingkat pemahaman yang mendalam tentang Taurat, serta videonya dari tahun 2021 di tembok barat. Pertama, saat dia sedang berjalan sampai ke tembok barat, dia benar-benar dikerumuni, dan publik berdesakan mencoba mendekatinya. Cukup aneh saja melihat publik terkagum-kagum dengan sosok seperti dia, hanya karena menjadi seorang rabi dan dia masih sangat muda. Dan itulah bagian dari hal Yanuka, bahwa dia sangat memahami Taurat dalam usianya yang muda. Dan ada foto dia di sini, di tembok barat di bagian kecil, di mana biasanya itu dibuat untuk para rabi yang tingkatnya sudah sangat tinggi, yang biasanya sudah sangat tua, yang telah berada dalam ordo rabbinik untuk waktu yang lama. Dan kemudian di sini mereka membiarkan orang ini, Rabbi Rav Shlomo Yehuda, masuk. Dan di sini mereka membiarkan dia masuk ke bagian tembok barat ini, di mana biasanya mereka hanya mengizinkan para rabi yang sangat terkemuka masuk. Dan seperti yang Anda lihat, semua orang berada di sekitarnya, mengawasinya di tembok barat, berdoa di tembok barat. Dan Anda bahkan dapat melihat rabi lain datang dan mencium tangannya. Para rabi yang lebih terkemuka ini, para rabi yang lebih tua ini, menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Jadi aneh saja melihat sosok muda seperti itu menjadi sangat menonjol. Kemudian tidak lama ini, pada tanggal 19 Oktober 2022, salah satu rabi paling terkemuka dari New York berkunjung ke Israel untuk pergi dan mengunjungi Yanuka dengan alasan ingin memberinya berkat. Maksud saya, orang-orang Israel mengharapkan seorang Mesias. Mereka mengharapkan orang ini datang dan menyelamatkan mereka. Dan orang ini akan mengejutkan dunia. Dan ketika Mesias Yahudi datang, dia akan memenuhi semua yang dicari orang-orang Yahudi. Jadi, sangat menarik untuk melihat ketika orang-orang Yahudi benar-benar memiliki seorang tokoh dalam komunitas Yahudi yang bangkit, memenuhi harapan mesianik potensial yang dicari oleh orang-orang Yahudi ini. Untuk membawa semuanya sampai pada kesimpulan, kita hanya perlu selalu melihat kembali ke teks Alkitabiah tentang apa yang kita tahu akan mereka lakukan pada akhirnya. Antikristus dan nabi palsu tentunya akan perlu memenuhi nubuatan Alkitabiah. Tanda-tanda palsu dan mujizat akan mengikuti mereka. Mereka akan menciptakan perdamaian, perjanjian yang pada akhirnya akan dilanggar. Antikristus akan mendorong tanda binatang yang akan menjadi angka dari namanya, yaitu 666. Tanda tersebut tidak akan menjadi kode tersembunyi. Dia akan terang-terangan melakukannya. Orang-orang harus membuat pilihan ini dengan rela. Baik antikristus ataupun nabi palsu akan sangat menentang kekristenan dan kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Sekarang, kualitas-kualitas itu mungkin tidak akan muncul semuanya sekaligus. Jadi itu sebabnya ada baiknya kita mengawasi dan berwaspada ketika orang-orang menjadi terkenal dan menonjol seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita harus selalu peka untuk benar-benar yakin siapa antikristus atau nabi palsu ketika mereka muncul. Tentunya harus didukung oleh Alkitab. Jadi sekali lagi, saya tidak mengatakan orang ini adalah antikristus atau nabi palsu. Tapi kita harus melihat tokoh-tokoh terkemuka ketika mereka bangkit. Jadi menurut Anda, siapakah antikristus itu? Menurut Anda, dari mana dia akan datang? Kapan menurutmu dia akan datang? Anda bisa memberikan komentar Anda di bawah.